Selamat pagi Ibu Bapak, apa kabarnya? Kiranya semua sehat-sehat, semua bersukacita pada pagi hari menyambut hari baru yang diberikan oleh Tuhan. Dan kalau kita sekarang ini sedang mengalami sakit atau kelemahan, mari kita mohon kepada Tuhan supaya kita tetap boleh menyadari, merasakan kehadiran Tuhan dan tidak merasa ditinggalkan. Kita mohon Tuhan berikan kesembuhan pada kita semua. Dan yang mempunyai rencana karya hari ini, semoga apa yang kita rencanakan bisa berjalan baik. Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini adalah minggu biasa yang ke-22 tahun B. Dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, ayat 14 sampai 15 dan ayat 21 sampai 23. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 29 Agustus 2021, Minggu biasa ke-22. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 8, 14 sampai 15, 21 sampai 23. Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbullah segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua merindukan ya bisa menghayati sabda Tuhan yang murni, yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang telah disabdakannya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, tidak jarang bahwa ya kita itu ya, dalam memilih suatu iman kepercayaan ya, memang kita tidak murni, bersih, kita langsung menerima sabda Tuhan. Pastilah kita juga mempunyai latar belakang ya, ajaran-ajaran sebelumnya atau masukan-masukan sebelumnya yang diberikan kepada kita, keyakinan-keyakinan pribadi, keyakinan-keyakinan yang terlalu subjektif ya, seringkali juga ada pada kita. Nah, demikian juga dalam Injil hari ini yang kita dengarkan tadi ya, orang-orang Farisi, beberapa ahli Taurat dari Yerusalem yang datang kepada Yesus itu ya, mereka ini kan orang-orang yang
orang Yahudi juga yang punyai berbagai macam warisan tradisi dari nenek moyang mereka. Misalnya contoh, mereka tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka itu. Masih ada lagi ya, kalau mereka pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya atau mandi lebih dahulu ya. Dan juga masih banyak warisan tradisi lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, mencuci kendi, perkakas, dan dari tembaga dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita juga sebagai orang Katolik itu mendapat juga warisan-warisan itu ya dari orang tua, mungkin dari tradisi gitu ya. Misal contoh ya, itu apa namanya, tentang hari baik, hari buruk ya, itu. Kalau menentukan misalnya untuk hari pernikahan itu, wah ini harus tanggal sekian ya, dan lain sebagainya ya. Kalau tidak tanggal ini, ya itu bahaya itu ya, pasti tidak selamat itu nanti ya. Misalnya hal-hal yang demikian itu. Atau mungkin dari warisan iman kita sendiri ya, sedikit berbau-bau mistik gitu ya. Jadi apa namanya, misalkan doa rosario ya, devosi doa rosario itu orang sudah merasa nyaman kalau pokoknya yang penting punya rosario ya. Tapi belum tentu juga itu didoakan ya. Orang punya rosario ya, dibawa kemana-mana ya, tetapi belum tentu orang berdoa rosario sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi, itu yang terjadi dalam Injil hari ini. Maka mereka atau orang Farisi dan ahli Taurat itu melihat juga itu sesuatu yang aneh pada murid Yesus, bahwa mereka itu makan tetapi itu mereka tidak lebih dahulu membasuh tangannya, dan mereka protes kepada Yesus. Mereka mengatakan, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Mereka makan dengan tangan najis. Waduh, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih. Ya, kemudian Yesus memberikan jawaban, dan ini bagi kita juga ya. Nah, Yesus mengatakan, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus mengatakan, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ini apa yang dikatakan Yesus ini mengejutkan kita ya. Apakah ada sesuatu perintah Allah yang kita abaikan dan kita hanya menjalankan adat istiadat nenek moyang kita? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, berbicara soal kenajisan, logikanya memang seperti Yesus katakan tadi. Yesus mengatakan ya, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi apapun yang masuk pada diri orang itu tidak menajiskan, tetapi yang keluar dari diri orang itulah yang menajiskan. Kenapa Bapak Ibu, anak-anak sekalian? Yesus mengatakan, sebab dari dalam hati orang timbullah segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, bebal, ya, kebebalan, ya, dan semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang yang mempunyai pikiran atau hati yang demikian itu. Maka Bapak Ibu,
saudara-saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan. Santo Paulus itu memberi nasihat yang sangat singkat kepada kita. Dia ya pada hari ini juga mengatakan ya, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan sekedar hanya menafsirkannya. Ini penting sekali. Jadi lakukan saja ya. Lakukan ya. Jangan terlalu banyak pusing ya dengan apa yang kita dengar sebagai firman Allah. Ya, kalau mau mencontoh beberapa orang kudus, ini kan sampai tahun ini tahun Santo Yusuf ya. Santo Yusuf itu juga ya, dia juga menjadi pelaku firman. Bagaimana? Ya karena kalau dia mengandalkan pikirannya sendiri, menafsirkan sendiri apa yang dikatakan Allah, ya pasti dia juga tidak akan mengambil Maria sebagai istrinya. Kenapa? Ya karena itu tadi, apa yang dikatakan malaikat itu ya tidak masuk akal baginya. Apa yang didengar tentang kabar Maria dia mengandung itu juga tidak masuk akal baginya. Tapi dia menjadi pelaku firman. Jangan takut, hai Yusuf, untuk mengambil Maria sebagai istrimu ya, karena memang Tuhan menghendaki demikian. Dan Yusuf tanpa banyak bicara dia melakukannya. Jadi bukan sekedar mengikuti tradisi-tradisi nenek moyang atau kebiasaan. Kalau biasanya ya Yusuf pasti dia mengatakan akan menceraikan Maria dengan diam-diam. Nah, kenapa? Ya itu tadi, karena dia merasa dia tidak melakukannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan, demikian juga dalam bacaan yang pertama hari ini, ya kita juga diingatkan dalam kitab Ulangan itu, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan. Jadi yang kita lakukan adalah yang disabdakan, difirmankan oleh Tuhan, bukan penafsirannya pertama-tama ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan, semoga dalam hal beriman kita sungguh-sungguh berpegang mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, bukan sekedar hanya penafsiran kita sendiri. Tuhan memberkati kita.